Ketika tanah para nabi itu dijajah, dibantai, di bumi hanguskan, kita nggak marah, kita nggak emosi, bahkan berani mengatakan ini bukan urusan kami, maka pertanyakan keimanan dia. Selama Baitul Maqdis ini dijajah, selama Masjidil Aqsa tersandra, tidak akan pernah ada kemuliaan dalam umat Islam di muka bumi ini. Ini adalah masalah Barat ingin menguasai dunia dan ingin memecah kekuatan umat Islam dari. Kenapa kali ini Netanyahu benar-benar kalap dan marah? Kenapa Israel kali ini benar-benar marah sampai menghanguskan Gaza? Karena, dan ini adalah usaha mereka untuk mempercepat kedatangan Dajjal tuh. Mereka sudah ditekan-tekan oleh rabi-rabi mereka, terekam oleh kamera. Apa dia bilang? Wahai Perdana Menteri, ini kita sudah terlalu lama nih ya menunda-nunda kedatangan Mesias. Segera percepat. Dia ingin segera ya menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangunnya Kuyur Sulaiman. Artinya apa? Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah, ini ada yang takbir aja males, apalagi suruh jihad ke Gaza ini. Takbirnya juga di barometer sebetulnya nih. Apa-apaan sih takbir-takbiran gitu Pak ya? Sekali lagi deh, ngeceng semuanya. Takbir. Nah gitu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masyaallah kana ma lam yashra lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang sekali pada maghrib hari ini bisa membersamai para mujahidin dan mujahidah yang berada di masjid ini, Masjid Nurul Yaqin. Masyaallah, kita yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa Masjidil Aqsa pasti akan merdeka insyaallah. Takbir. Perkenalkan lagi Pak, nama saya Muhammad Hussein, Ibu ya Muhammad Hussein, asli orang Bogor. Ayah saya asli orang Garut, Asgar. Ibu saya orang Bandung. Kami sekeluarga ini Ahlus Sunda wal Jamaah insyaallah. Tadi dikatakan oleh ya partner saya, tim saya, iya, katanya saya saksi mata. Saya bukan saksi mata, ini harus saya luruskan ini. Saya korban selamat Pak. Saya tinggal di Gaza sejak 2011. 2012 itu pengalaman pertama saya hidup dalam bombardir di Gaza. Kami dibombardir selama 8 hari. Kalau saya bilang bombardir Bu, artinya per hari itu intensitas serangan bisa sampai 1000 bom per hari itu. Darat, laut, udara. Di lewat darat mereka lewat tank-tank baja, lewat laut, lewat angkatan laut militer mereka, dan lewat darat, lewat udara itu jet-jet tempur F-16 atau drone tanpa awak atau quadcopter atau Apache. 2014 itu pengalaman kedua saya merasakan agresi militer. 50 hari kami dibombardir. Ada pertanyaan, kenapa sih Gaza yang diblokade, yang dibombardir? Kenapa Gaza yang ditarget? Apa sih keuntungan Israel ini menguasai Gaza? Gaza ini wilayah tandus, ada yang bilang gitu ya. Dan Gaza ini hanya kepingan kecil dibanding Palestina. Palestina ini Pak luasnya 78.000 km persegi. Gaza itu kecil nih, di sini nih, 360 km persegi. Kecil sekali itu, setengah kota Padang. Jadi ada apa? Kenapa Gaza yang ditarget itu? Dalam satu wawancara ya, seorang Perdana Menteri Israel yang pertama yang bernama David Ben Gurion, kita semua mengenal saat ini ada bandara internasional Israel namanya Bandara Ben Gurion, itu diambil dari nama Perdana Menteri mereka yang pertama. Suatu hari dia ditanya oleh wartawan, wahai Pak Ben Gurion, kami memantau, kami melihat kok wilayah Palestina ini dari hari ke hari terus meluas. Palestina, maksud saya Israel. Kenapa batas Israel ini kok dari hari ke hari terus meluas, melebar, membesar? Di mana sih ujungnya? Kita kalau melihat peta Palestina Pak ya, gitu ya, semakin tergerus oleh wilayah batas-batas Israel. Di mana ujungnya? Apa kata Ben Gurion? Batas wilayah negara Israel itu Pak, itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Itu ambisi mereka. Jadi mereka gak pernah puas. Memang mereka gak pernah berniat untuk menguasai Palestina doang. Kan
Bagi mereka minimal ya, minimal batas mereka itu dari Nil ke Efrat. Artinya seluruh wilayah Arab harusnya mereka jajah. Itulah ambisi mereka. Bahkan kalau kita melihat dari kata-kata Ben Gurion, artinya sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Riau, Dumai, habislah nih Dumai ini terjajah. Tapi hari ini Israel terbentur, tersandung oleh satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza. Itu alasan kenapa mereka nggak bisa ekspansi hari ini. Makanya Gaza dikatakan benteng terakhir umat Islam. Itu nggak sembarang ucapan. Hari ini kalau Gaza tunduk, kalau Gaza takluk, mereka akan dengan mudah mereka itu akan menguasai Mesir, Yordan, Saudi Arabia. Tapi hari ini Gaza bertahan. Itulah kenapa Gaza yang jadi bulan-bulanan. 2008-2009 itu adalah usaha pertama Israel untuk menaklukkan Gaza. 22 hari Gaza dibombardir, tapi Gaza bertahan. Israel terpaksa menarik pasukan mereka dengan membawa kekalahan. Kemudian mereka berusaha lagi menaklukkan Gaza tahun 2012. Saya sudah di Gaza saat itu. 8 hari mereka berusaha menaklukkan Gaza, gagal. Ya. Kenapa gagal? Karena saat itu Gaza lebih kuat. Tahun 2008 Gaza ini para pejuang Gaza hanya punya teknologi roket yang bisa menjangkau 20 km, 25 km, masih baru-baru dulu. Dan Iran, kemudian juga Suriah, ya, kemudian juga Irak sempat mensuplai senjata, tapi ya bukan senjata mutakhirin mereka, senjata biasalah. Itu dikembangkan oleh para pejuang Gaza sampai akhirnya para pejuang Gaza berhasil mengembangkan satu roket mereka namakan M75 Maqadma 75 km. Untuk pertama kali 2012 mereka merilis roket buatan Gaza itu. Kaget Israel itu. Untuk pertama kalinya para pejuang Gaza berhasil menghujani Tel Aviv dengan roket M75. Kaget mereka, shock. Akhirnya mereka meminta pertempuran dihentikan. Akhirnya Gaza bertahan dan Gaza menang. Kemudian ceasefire, gencatan senjata sampai tahun 2014. 2014 Gaza dibombardir lagi. Ini pengalaman kedua saya dibombardir. Kali ini lebih brutal. Kali ini lebih masif. 51 hari kami dibombardir, Pak. Kehancurannya lebih parah dibandingkan perang-perang agresi sebelumnya. Lagi-lagi Gaza bertahan. Gaza menolak untuk takluk. Israel terpaksa menarik pasukan mereka dengan kekalahan. Kemudian masuk tahun 2021. Ini lebih brutal lagi. Dalam pertempuran namanya Saiful Quds. Kami dibombardir lebih masif, lebih parah. 14 hari kehancurannya lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan selama 3 kali agresi tersebut saya di Gaza, Kemenlu RI selalu menghubungi saya. Assalamualaikum Mas Husein, kami memantau ini Anda di Gaza lagi dibombardir. Mas Husein mau ini gak? Evakuasi. Saya ditawari evakuasi 3 kali, Kak, saya hidup dalam agresi. 3 kali saya ditawari evakuasi, 3 kali saya menolak untuk dievakuasi. Karena saat itu saya merasa saya sebagai seorang jurnalis saya masih bisa bergerak, saya masih bisa beraktivitas. Meskipun saat itu resiko bombardir tetap sama aja, bahaya kan, dan listrik saat itu cuma beberapa jam per hari, tapi paling tidak paling tidak internet masih bisa saya akses saat itu, meskipun cuma beberapa jam. Jadi saya sebagai jurnalis ya, senjata saya adalah internet. Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ente enggak angkat senjata? Kenapa ente enggak ikut perang? Kami di sini mendidih darah, kami ingin ikut jihad, gitu Pak ya? Enggak segampang itu Pak. Ada kriterianya, ada spesifikasinya, ada persyaratannya. Ya, dan teman-teman saya sepakat. Ente sebaiknya fokus di jurnalis saja. Kalau ente, saya maksudnya ya, kalau saya ini angkat senjata, paling berapa yang bisa saya bunuh? 2 orang, 3 orang Yahudi saya bunuh, kemudian saya terbunuh. Paling itu. Tapi Anda Muhammad Husein sebagai jurnalis, ya, Anda bisa menyentuh jutaan hati itu. Anda ketuk dengan berita-berita dari Gaza. Anda bisa membuka jutaan pasang mata. Karena kami ini orang Gaza nggak bisa bahasa Indonesia, jadi Anda yang bertugas menyampaikan kabar-kabar dari Gaza. Jadi saya juga berjuang, tapi dengan cara yang lebih strategis.
Nah, maka dari itu akhirnya saya bertahan sampai tragedi 7 Oktober 2023. Ini bukan lagi agresi militer. Kalau selama serangan-serangan sebelumnya Israel selalu menyebutnya ini operasi militer. Tahun 2008 mereka menyebutnya operasi militer Castled, 2012 Pillar of Clouds, 2014 Protective Edge dan sebagainya. Tapi kali ini Israel mengumumkan status perang. 50 tahun berlalu Israel nggak pernah mendeklarasikan perang. Terakhir mereka perang melawan negara-negara Arab tahun 73. Perang Yom Kippur sama di bulan Oktober juga. Tapi kali ini mereka mendeklarasikan perang bukan melawan sebuah negara, melawan sebuah kecamatan bernama Jalur Gaza. Dan Israel tahu mereka nggak mungkin bisa mengalahkan Gaza karena mereka sudah nyoba berkali-kali gagal. Maka kali ini mereka dengan terang-terangan tanpa malu mengemis-ngemis bantuan militer ke Amerika Inggris. Dikirimlah puluhan kapal perang itu oleh Amerika Inggris. Bahkan Jerman ini mengirimkan 10.000 amunisi untuk tank-tank baja Israel. Belum lagi 24 negara Eropa lagi yang membackup Israel dengan senjata, dengan logistik, dengan finansial. Jadi Gaza yang sekecil itu dibombardir, dikeroyok oleh negara-negara adidaya dan 24 negara Eropa, belum juga takluk, belum juga tunduk. Dan saya merasakan sekali, memang beda sekali, beda dengan agresi sebelumnya. Kali ini 5 hari pertama serangan Israel ke Gaza 2023 ini, itu tingkat kerusakannya, bangunannya itu sudah melampaui 4 agresi sebelumnya. Kalau digabung itu tidak lebih parah dibandingkan 5 hari pertama. Masjid-masjid hancur semuanya. Kita Indonesia punya 2 masjid di Gaza. Indonesia bangun 2 masjid, Masjid Istiqlal dan Masjid Syekh Hajalin. Dua-duanya hancur lebur. Sudah ratusan masjid hancur, sekolahan dihancurkan, rumah sakit hancur. Dan sekarang mereka tidak hanya mentarget pangkalan-pangkalan militer atau rumah-rumah yang disinyalir sebagai rumah perjuang, enggak. 27.000 nyawa terbunuh, 12.000 diantaranya anak-anak. Terang-terangan mereka tuh nembakin anak-anak tuh. Sniper Israel tuh sengaja tuh. Dis, ada 2 adik kakak beradik ya, usia sekitar 12 sampai 13 tahun, lagi jalan. Satu dibunuh, tembak, jatuh. Kakaknya berusaha evakuasi, satu dibunuh lagi. Jadi dua-duanya mati satu tempat. Seorang ibu lagi jalan angkat bendera putih karena disuruh ngungsi ke selatan, kepalanya tembak. Bukan hanya menembak, bukan hanya membunuh sipil, mereka juga mencuri jasad-jasad para syuhada itu. Kemudian mereka preteli organ tubuhnya untuk mereka diperjualbelikan di pasar gelap itu. 12.000 anak-anak dibunuh sejauh ini. 8.000 wanita dibunuh. Teman-teman saya jurnalis, ini harusnya jurnalis ini Pak, ada peraturannya. Wartawan nggak boleh ditarget. Itu peraturan yang disepakati oleh seluruh dunia itu. Tapi kali ini 120 jurnalis dibunuh oleh Israel beserta keluarganya. Tim medis 400 tim medis dibunuh, dokter, perawat, tim ambulan dibunuh. Hari ini 2,3 juta warga Gaza. Detik ini ketika saya bicara sekarang ini, mereka masih dihujani bom. Belum berhenti Pak. Memang media-media kita sudah berhenti menayangkan. Ya itulah masalah media, inkonsistensi. Bagi mereka selama sudah tidak menguntungkan, tidak perlu ditayangkan lagi. Ya. Hari ini 2,3 juta warga Gaza dibombardir, dihujani bom, sementara mereka hanya punya 6 unit ambulan hari ini. Dan masih ada 10.000 warga terjebak di bawah runtuhan, nggak bisa dievakuasi. Sebagian sudah meninggal, sebagian lagi masih hidup tapi terluka parah, nggak bisa dievakuasi. Belum kalau saya bicara tentang ibu-ibu hamil kondisinya sekarang. Jadi 2 juta warga Gaza sekarang hidup dalam pengungsian, tenda-tenda kecil yang tidak bisa melindungi mereka dari hujan deras. Ya, banyak ibu-ibu hamil ini yang keguguran, ada yang harus disesar itu Pak, terpaksa disesar tanpa obat bius. Di wilayah utara, saya dapat kabar beberapa hari lalu, hari ini kami baru memakamkan 2 anak yang mati kelaparan. Sebagian kami terpaksa memakan
bertahan dengan memakan dedaunan. Sebagian lagi mengkonsumsi pakan ternak. Sebagian lagi harus menyembelih kucing untuk dimakan. Itu kondisi hari ini. Maka kali ini saya memang nggak bisa bergerak bebas di Gaza. Hari pertama serangan 7 Oktober, listrik internet diputus. Saya sebagai seorang jurnalis, itu senjata saya, internet itu. Sudah, akhirnya kali ini Kemenlu kembali menghubungi saya. Tapi kali ini mereka himbauannya lebih keras. Mas Husein, antum harus pulang dulu mas, evakuasi. Anda masih dibutuhkan, masih diperlukan oleh kami warga Indonesia. Wir, pasang aja Wir nih LCD-nya. Bagaimana? Ya. Akhirnya saya saya putuskan untuk evakuasi. Tapi nggak mudah Pak, nggak mudah evakuasi dari Gaza itu. Bombardir nggak berhenti. Saya kalau mau evakuasi artinya saya harus menjangkau perbatasan ke wilayah selatan, perbatasan Rafah, Mesir. Dan untuk sampai sana saya harus bawa anak dan istri saya, anak-anak istri saya melalui sebuah jalan namanya Jalan Salahuddin. Jalan ini adalah jalur kematian. Banyak mobil-mobil warga yang lagi melintas. Mungkin Bapak ingat ya, Israel pernah memaksa warga utara untuk mengungsi ke selatan. Dan itu ketika warga Gaza itu lagi melewati jalur Salahuddin, naik mobil, ada yang pakai gerobak keledai, ada yang pakai motor. Ketika lewat situ dibombardir. Ini kalau ada layar, saya tampilin layar ini. Saya videoin pakai HP saya. Bangkai-bangkai mobil yang ada di jalan-jalan Salahuddin itu. Dan saya harus melewati jalan Salahuddin itu untuk tiba di perbatasan. Sampai perbatasan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kami nunggu, lapar, haus, dengan harapan insya Allah malam hari ini kita akan keluar dari Gaza dan kita akan tidur tanpa suara dentuman bom. Itu yang saya sampaikan ke anak saya. Ternyata berjam-jam kami nunggu, kami tidak boleh lewat, kami ditolak. Terpaksa kami kembali lewat jalur yang sama. Sementara di atas kami itu drone, pesawat tanpa awak, terus mengitari, dan jajah tempur kanan kiri. Kami terpaksa kembali ke rumah. Kemudian beberapa hari setelahnya kami ditelepon lagi oleh Kemenlu. Mas Husein, kami sudah koordinasi, insya Allah hari ini bisa lewat. Kami bergerak lagi. Sampai perbatasan, gagal lagi, pulang lagi. 4 kali kami bolak-balik Pak. Akhirnya hari ke-35 setelah kami 35 hari terjebak dalam genosida ini, akhirnya kami bisa keluar. Tanggal 12 November kami keluar dari Gaza, disambut oleh delegasi KBRI. Ditanya saya pas keluar itu, alhamdulillah Mas Husein keluar juga. Gimana rasanya keluar dari Gaza? Saya bilang, raga saya mungkin sudah keluar, tapi hati saya masih tertinggal di Gaza. Tanggal 14 November, ya setelah 2 hari kami dijamu oleh Duta Besar RI di Kairo. 14 November akhirnya saya take off dari Bandara Kairo. 15 November saya landing, mendarat di Tangerang Soekarno Hatta. Ketika landing, HP saya menerima banyak pesan WhatsApp, banyak sekali. Di antaranya kakak saya nulis gini, Sen, kamu baru pulang dari Gaza, baru keluar dari medan perang, dari konflik berdarah. Ini sudah banyak media televisi, radio sudah ngantri mau wawancara. Ini sudah banyak podcast masjid-masjid minta kamu datangi. Tapi kami sekeluarga sepakat kamu harus istirahat dulu 3 hari. Relax, healing. Ketika saya membaca kata-kata istirahat, saya geleng-geleng kepala. Saya bilang, berani-beraninya saya berpikir istirahat saat ini. Sementara detik ini teman-teman saya di Gaza dihujani bom dan mereka nggak dikasih waktu istirahat. Saya bilang,
Bagaimana saya bisa berpikir istirahat hari ini, sementara keluarga saya, saudara-saudara saya di Gaza dibantai, dibunuhi, dan mereka tidak dikasih waktu istirahat. Saya bilang nggak ada istirahat, terima semuanya. Alhamdulillah, sampai hari ini saya belum istirahat, Pak. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, roadshow sampai ke Palembang, sudah ke Lampung, ke Bengkulu, ke Medan. Kemarin saya dari Padang, Sumbar, Sumatera Barat, kota 50 kota. Sekarang saya di Dumai. Karena saya mengatakan, saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, untuk healing, untuk rekreasi, bukan. Saya pulang ke Indonesia hari ini untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai. Maka saya sampaikan bahwa hari ini ya saya selalu wanti-wanti nih. Kalau saya ngisi kajian-kajian gini, Pak, saya wanti-wanti, awas jangan sampai ada embel-embel di spanduknya itu, embel-embel siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Jangan, saya bilang. Saya nggak mau kita ini hanya memandang isu Palestina dengan isu materi. Soal antar kita biasanya Pak, kita acara-acara gini tuh ngumpulin uang, ngumpulin donasi yang nggak seberapa, itu juga harta sisa kita kasihin, kita pulang ke rumah merasa gugur sudah kewajiban saya. Ini termasuk konsep yang selama ini saya tentang seperti ini. Karena masalah Palestina ini bukan masalah materi saja, Pak. Ini sangat berkaitan dengan akidah dan keimanan kita. Hari ini masih ada yang berani, umat Islam, Muslim, masih berani mengatakan, ngapain sih sibuk-sibuk banget bantu Palestina? Sekitar kami juga masih banyak membutuhkan kok. Kalau ada orang Muslim berani mengatakan seperti ini pertanyakan keislaman ini. Karena yang sedang dijajah di Palestina, Pak, Bu, yang sedang dijajah di sana itu bukan sembarang tanah. Itu tanah wakaf umat Islam. Itu negeri para nabi itu. Kampung halaman para nabi itu Palestina. Kita semua mengaku beriman dengan para nabi dan rasul. Betul, Pak? Kita bercita-cita dikumpulkan di surga, berkumpul bersama nabi dan rasul. Betul, Bu? Tapi hari ini ketika tanah para nabi itu dijajah, dibantai, di bumi hanguskan, kita nggak marah, kita nggak emosi, bahkan berani mengatakan ini bukan urusan kami, maka pertanyakan keimanan dia. Nggak pantas itu mengharap surga itu, nggak pantas mengaku beriman para nabi dan rasul. Apalagi di sana ada Masjidil Aqsa. Ngapain Pak kita capek-capek itu? Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Untuk apa? Sekedar ngumpul-ngumpul, mendengar nasyid-nasyid, kemudian sejarah sirah nabawi, selesai. Harusnya itu menjadi momen bahwa hari ini tempat Mi'raj Nabi SAW, tempat beliau naik ke langit itu untuk mendapatkan perintah sholat, itu sedang dinodai, disandra, sedang dikuasai musuh. Harusnya momen Isra Mi'raj ini ada momen untuk mengingatkan bahwa kita punya hutang besar. Kita sedang mengkhianati amanat yang harusnya kita pikul. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah. Ini hadis ini sahihnya luar biasa, disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis ini viral, sering banget kita dengar. Saya yakin semua pernah dengar hadis ini. Ketika beliau bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathat masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjid hada, wal Masjidil Aqsa." Kata Nabi SAW, wahai umatku, jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh, keluar dari rumah jauh-jauh, kecuali kalau kalian mau mendatangi 3 masjid suci ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di mana, Pak? Di mana, Bu? Palestina. Pernah Pak ya? Ada sini dengar Pak ya? Tapi izinkan saya membahas ini dari dimensi yang lain, Pak. Hadis ini bukan sembarang mengunjungi. Ini bukan hadis tentang kunjungan. Ini bukan hadis tentang datang mendatangi. Ini adalah wasiat, titipan. Ini amanat, ini instruksi. Seolah-olah beliau bersabda, wahai umatku. Kalau sudah wahai umatku, artinya ini lintas waktu, lintas masa, dan lintas zaman ini. Lintas area juga. Artinya umatku yang sekarang, yang besok, yang nanti, yang di Arab, yang di Palestina, yang di Indonesia. Umatku sepeninggalku nanti, kalau aku wafat, kata Nabi SAW, kalau aku meninggal, kalau aku tiada, aku wasiatkan pada kalian, aku titipkan pada kalian 3 masjid suci ini. Tolong dijaga baik-baik, Pak.
tolong dirawat baik-baik. Jangan sampai sepi, jangan sampai kotor. Sering-seringlah kunjungi. Jangan sampai terbengkalai, jangan sampai rusak. Apalagi apa? Jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Itu amanatnya, itu wasiatnya. Tapi hari ini kita umat Islam sedang mengkhianati amanat itu. Dan masalahnya apa? Kita tenang-tenang aja gitu loh. Seolah ini bukan kewajiban kita. Kita masuk sekedar bantu aja. Ini perjuangan umat Palestina, kita bantu sebisanya aja. Ini masalah kita. Padahal ini diamanati kepada kita semua ini. Ini masalah kita, Pak. Kita terlalu menganggap enteng masalah ini. Ketika bicara Palestina, kita masih menggunakan tenaga sisa, energi sisa, waktu sisa, harta pun yang kata kasih itu harta sisa itu. Padahal Zionis Israel, Amerika, Inggris, ketika mereka menjajah Palestina, ketika mereka menodai Masjidil Aqsa, mereka tidak pernah menggunakan separuh kekuatan mereka. Mereka selalu mengerahkan semua sumber daya mereka, semua tenaga mereka, semua harta mereka, semua energi mereka. Kenapa kata umat Islam ini menggunakan yang sisa? Seolah ini adalah isu sampingan, gak perlu kita perjuangkan mati-matian lah, udah. Kita masuk kenanya aja, yang penting kita bantu, ngasih uang seberapa, gugur kewajiban kita. Pantas kita hari ini umat Islam hidup tertindas, terhina di berbagai belahan dunia. Kenapa? Di Irak kita tertindas, di Afghanistan, di Suria, di Myanmar, Burma, di Cina, Uighur, di India, di Thailand, Patani. Kenapa kita hidup terhina hari ini, Pak? Karena keberkahan umat Islam itu pusatnya di Palestina. Dan hari ini keberkahan itu sedang tersumbat oleh penjajahan itu. Selamanya kita nggak akan hidup mulia. Selama tidak ada usaha serius membebaskan Baitul Maqdis, nggak akan pernah umat Islam ini hidup mulia, nggak akan pernah. Karena barometernya adalah Masjidil Aqsa. Itu sumber keberkahan umat Islam. Apa buktinya? Dalam Al-Quran 30 juz 114 surat nggak pernah Allah sebutkan nama Palestina dalam Al-Quran, Pak. Nggak ada nama Palestina, nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah Ta'ala ingin membahas Palestina, Allah gunakan narasi yang paling indah, kata-kata yang paling bijak, alladzi barakna haulahu. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci zat yang memperjalankan seorang hambanya di satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Keberkahan di situ. Bahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 71 lebih ekstrim lagi, Allah mengatakan wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, kata Allah. Dan kami selamatkan Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam ke sebuah negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Ini syarat. Al-Anbiya ayat 81 juga sama, allati barakna fiha. Kemudian Al-A'raf berkali-kali, 5 kali Allah sebutkan Palestina dengan kata-kata negeri yang kami berkahi. Ini syarat, Pak. Wahai hamba-hambaku, keberkahan kalian ini sangat tergantung dengan kondisi Baitul Maqdis. Selama Baitul Maqdis ini dijajah, selama Masjidil Aqsa tersandra, tidak akan pernah ada kemuliaan dalam umat Islam di muka bumi ini. Itu kuncinya, Pak. Maka tugas kita hari ini adalah mencabut sumbatan itu. Kita cabut agar keberkahannya tersebar ke seluruh dunia. Dan untuk mencabut sumbatan itu nggak bisa kita gunakan tenaga sisa, pikiran sisa, harta sisa, nggak bisa. Kita kerahkan semua kemampuan kita. Sebagaimana musuh-musuh kita itu mengerahkan semua kemampuannya, kita kerahkan semua kemampuan kita ini. Maka salah kalau hari ini kita berpikir bahwa ini bukan urusan kita, atau kita sekedar membantu. Bukan. Penjajahan di Palestina ini korban utamanya itu kita umat Islam. Ini bukan masalah perbuatan wilayah. Ini bukan masalah politik. Ini adalah masalah Barat ingin menguasai dunia dan ingin memecah kekuatan umat Islam dari mana? Dari Palestina. Karena Palestina itu adalah jantung dunia. Disitulah sumber kekuatan umat Islam. Untuk melemahkan umat Islam, kuasai Palestina. Jadi kita korbannya, bukan orang Palestina saja. Kita korban utamanya hari ini. Dan kita banyak nggak sadar masalah ini.
Ada yang mengatakan ini urusan perebutan wilayah antara dua negara, ini kebodohan dan kedunguan macam apa ini. Kalau orang non muslim ngomong oke lah, ini kalau umat Islam yang ngomong, pertanyakan lagi ke akidahnya ini. Ada yang salah dengan akidahnya itu. Kenapa Pak? Kenapa kali ini Netanyahu benar-benar kalap dan marah? Kenapa Israel kali ini benar-benar marah sampai menghanguskan Gaza? Karena kalau kita tarik lagi Pak, sebetulnya ini bukan hanya masalah antara Barat dengan umat Islam. Ini adalah Dajjal yang sedang hampir muncul di permukaan ini. Selama saya tinggal di Gaza, berkali-kali kami dibombardir Pak, selalu pihak Israel yang mulai. Selalu pihak Israel yang mulai. 2008 Israel yang mulai, 2014, 2012, 2021 Israel yang mulai. Tapi kali ini para pejuang Gaza yang mulai serangan. Tapi ada sebagian kita yang menyalah, sok menganalisa dan mengatakan ini nyerang duluan. Kalau coba kau nyerang duluan, nggak mungkin Israel nyerang balas, enggak gitu. Sebelum kali ini pun memang Israel selalu menyerang duluan. Saya kuliah di Gaza, jurusan Syariah Islamiyah di universitas paling ternama di Gaza, namanya Islamic University of Gaza. S1. Selesai S1, saya kuliah lagi. Tapi bukan S2, diploma. Diploma di sebuah markas, di sebuah perguruan tinggi. Unik jurusannya, Pak. Jurusannya apa? Asy'un al-Israiliyah. Urusan keisraelan. Jadi saya belajar tentang Israel dari seluruh aspeknya. Sejarah, politik, sosial, budaya, ekonomi, finansial, sampai militer, sampai bahasa Ibrani. Saya bisa bahasa Ibrani sekarang kalau ada yang mau ngetes bahasa Ibrani. Belajar saya bahasa Ibrani itu. Dan yang menarik, saat saya belajar tentang prinsip kemiliteran di Israel, Israel ini punya dua prinsip yang tidak boleh mereka langgar dalam sebuah pertempuran. Pertama, mereka ini harus menjadi pihak pertama yang nyerang, yang memulai. Itu pertama. Karena di mana-mana pihak pertama yang mulai ini punya persentase kemenangan lebih besar. Itulah kenapa dalam 3 pertempuran terakhir Israel melawan Arab tahun 48, tahun 67, tahun 73, mereka selalu menjadi pihak yang pertama menyerang. Sama kayak Mencatur kan putih duluan yang gerak nih. Dia punya inisiatif lebih besar. Kedua, kalau Israel perang ini, mereka harus memindahkan battlefieldnya, medan tempurnya di keluar wilayah demarkasi mereka. Nggak boleh mereka itu perang dalam negeri mereka. Makanya dalam perang lawan Arab ada 3 lokasi perang mereka. Pertama di Gurun Sinai, dataran Sinai Mesir. Kedua, dataran tinggi Golan Suriah. Ketiga, Tursan Swiss. Itu 3 tempat yang selalu menjadi medan pertempuran mereka. Jadi dua prinsip itu. Dan kali ini kedua hal itu dicabut oleh para pejuang Gaza. Hari ini para pejuang Gaza menjadi pihak pertama yang nyerang. Kedua, mereka pertempurannya dalam wilayah Israel. Kenapa? Apa faktornya? Kalau saya jelasin Pak, 2 jam nggak selesai faktor-faktor terjadinya serangan 7 Oktober ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Satu di antara banyak penyebabnya ya, yaitu keberanian yang semakin kurang ajar terhadap Masjidil Aqsa. Awalnya ya tahun 48 ketika perang tahun 67 itu berakhir dengan sebuah kesepakatan, namanya kesepakatan Camp David. Ya, Camp David antara Mesir dan Israel, dan ada juga di situ pihak-pihak Palestina. Di antara poin-poin yang keluar itu adalah Masjidil Aqsa ini berada di bawah kepengurusan pemerintah Yordania dan hanya boleh digunakan untuk ritual orang-orang Muslim. Itu kesepakatannya internasional. Tapi di sini mereka semakin berani. Mereka testing of the water gitu ya. Mereka mulai membagi waktu di Masjidil Aqsa. Mereka mulai memperbolehkan orang-orang Yahudi ini masuk ke Masjidil Aqsa. Awalnya gitu. Awalnya masuk ratusan per hari itu masuk, sekedar ngeliat-liat Masjidil Aqsa. Kemudian ada guide-nya, ya. Nah ini dia. Enggak, jangan ini. Di stop dulu gitu. Stop dulu.
Jadi awalnya orang-orang kepolisian Israel ini mereka membuka Masjidil Aqsa untuk dimasuki oleh orang-orang Yahudi untuk melihat-lihat. Lalu lihat-lihat doang. Dan sambil dijelaskan ini adalah bangunan yang dibangun di atas reruntuhan puing-puing Solomon Temple atau kuil Sulaiman yang diklaim punya orang Yahudi. Awalnya masuk itu ya, kadang yang masuk itu mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar. Ngetes nih, kira-kira umat Islam dunia bergerak gak, bereaksi gak? Ternyata kita tidur, cuek. Oke, makin berani mereka. Akhirnya apa? Mereka mulai memperbolehkan orang-orang Yahudi ini ritual. Dicatat jangan main. Catat malam ini saya mau cari searching ritual orang Yahudi di Palestina ya, biar nanti kita bisa jadi bahan. Nah, mulai mereka kasih ritual. Jadi mereka mulai berani ritual di Masjidil Aqsa tuh di pagi hari itu. Kalau mereka juga sholat, cuma sholatnya aneh. Kalau sujud itu mereka sujudnya itu nggak kayak kita ya, terlentang gitu loh, terlentang tengkurap semua badan tuh. Ritual itu dilarang tuh. Mereka mulai nekat ngetes, tapi kita umat Islam nggak bereaksi. Semakin berani mereka, akhirnya dalam perayaan Yom Kippur itu rangkaian 13 hari raya Israel tuh, itu terjadi tuh sebelum tanggal 7 Oktober. Dan mereka ini niatnya mengakhiri perayaan Yom Kippur dengan ritual penyembelihan sapi merah. Coba dikasih lihat sapi merah gitu. Jadi Israel ini, Yahudi ini, mereka ini sudah azan ya. Stop. Oke, nggak apa ya, saya mau sepakatan dulu Pak. Ini kita 15 menit lagi, ntar baru azan Isya, nggak apa ya. Lanjut ya. Enggak, ini kita nggak lama, paling 15 menit lagi nih. 15 menit lagi baru ntar azan Isya. Oke. Nah ini Pak ya, kasih lihat sapi yang beneran, sapi aslinya gitu, sapi aslinya. Nah nih, jadi Israel ini mereka sudah menyiapkan beberapa sapi merah. Ini sapi khusus. Mereka kumpulin dari berbagai dunia nih, belahan dunia. Mereka kumpulin sapi yang khusus, belum pernah dipakai untuk ngebajak, usianya di usia tertentu, dan nggak boleh ada helai selain warna merah sekalipun. Kalaupun ada nggak boleh berdampingan. Banyak syarat-syaratnya. Ini sapi yang ingin mereka gunakan untuk ritual penyembelihan. Sudah mereka siapkan tuh. Nah, apa artinya ritual penyembelihan itu? Kalau mereka sudah nyembelih di Masjidil Aqsa, artinya itu tahap terakhir sebelum mereka meruntuhkan Masjidil Aqsa. Lantas kalau mereka sudah runtuh, mau ngapain? Mereka akan bangun langsung dalam bentuk kuil Sulaiman, kuil orang Yahudi. Apa artinya kalau mereka sudah bangun kuil itu? Artinya juru selamat Yahudi yang namanya Dajjal itu akan muncul di sana. Dan ini adalah usaha mereka untuk mempercepat kedatangan Dajjal tuh. Mereka sudah ditekan-tekan oleh rabi-rabi mereka. Ada sebuah ntar dimasukin juga ya. Ntar kita cari perbincangan antara Rabi Yahudi dengan Netanyahu. Dicatat di note. Jadi ada perbincangan antara Rabi Yahudi dengan Netanyahu, terekam oleh kamera. Apa dia bilang? Wahai Perdana Menteri, ini kita sudah terlalu lama nih ya, menunda-nunda kedatangan Mesias, segera percepat. Ada ntar suatu akan posting itu. Nah, maka Netanyahu ini karena sudah terlalu lama, dia bilang dia ingin segera ya menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangunnya kuil Sulaiman. Artinya apa? Dajjal akan muncul di situ. Ini yang difahami oleh warga Gaza, dan ini yang tidak kita sadari. Kita tidur Pak, kita mengajar dunia, kita lupa masalah ini. Maka para pejuang Gaza nggak punya pilihan. Oke, terpaksa kita bangunkan umat Islam yang banyak gitu. Muncullah peristiwa 7 Oktober. Untuk pertama kali mereka mengambil langkah inisiatif. Mereka luncurkan ribuan roket dari Gaza, hujani itu Tel Aviv. Itu salah satu ya. Itu banyak faktor di antaranya. Blokade yang semakin mencekik di antaranya. Nah, ketika melontarkan ribuan roketnya, mereka tahu resikonya. Mereka tahu ini kami akan dihabisi nih. Kami akan di bumi hanguskan, tahu mereka itu. Dan kali ini mereka akan lebih emosi Israel, karena artinya apa? Serangan ini akan menunda proses kedatangan Dajjal itu. Ketika mereka para pejuang Gaza ini meluncurkan ribuan roketnya, mereka tahu akan ada mata-mata yang tertutup di Gaza meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka di luar sana. Ketika mereka menghujani Tel Aviv,
ini, mereka tahu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak jiwa-jiwa yang bangkit di luar sana. Maka sekarang, masya Allah, kalau nggak ada 7 Oktober ini, kita masih tidur sekarang, Pak. Artinya apa? Gaza membangunkan kita semua dengan mengorbankan darah mereka, nyawa mereka, anak-anak mereka, harta mereka. Itu resikonya, itu pertaruhan mereka itu. Demi membangunkan kita semua. Maka kalau hari ini kita tidur lagi, Pak, kalau kita lalai lagi, entah apa lagi yang bisa membangun kita setelah ini. Apa yang bisa membuat kita sadar kalau ini tidak cukup? Kalau 27.000 nyawa ini tidak bisa membuat kita konsisten setelah ini, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk dari kita ini. Maka saya harap setelah pertemuan ini, Pak, kita merenungi, ya Allah. Jangan bertanya, kemana tuh negara Arab itu? Kemana tuh negara Saudi Arabia, Qatar? Itu bukan urusan kita. Kalau mereka itu lalai, itu urusan mereka. Kita nih, kemana kita selama ini? Ya. Maka saya katakan, peristiwa yang terjadi di Gaza, coba kasih lihat anak yang tidur di atas, dalam tenda, anak 2 itu. Saya katakan, pembantaian genosida di Gaza hari ini, kita umat Islam, kita juga ikut andil dalam terjadinya masalah ini, karena kita tidur selama ini. Inilah kondisi anak Gaza hari ini, Pak. Anak-anak Gaza itu tidur dalam kubangan air itu. Kita lihat, ini orang nggak bisa tidur seperti ini karena kelelahan mereka sudah tidak sanggup lagi bombardir setiap hari, tidak ada waktu istirahat. Akhirnya mereka terpaksa tidur seperti ini. Ini tanggung jawab siapa, Pak? Kita semua bertanggung jawab masalah ini. Harusnya kita ini kaum muslimin, kaum pria nih, kita yang harusnya sekarang berlumuran darah di Gaza itu, angkat senjata itu, kita harusnya. Tapi karena kita sekarang sedang hidup terhina, sedang tertindas, maka perjuangan kita sedang diwakili oleh kaum wanita di Gaza di sana itu. Jihad kita sedang diwakili oleh anak-anak Gaza hari ini. Karena kalau kita tidak merasakan kita sedang diperjuangkan, mungkin kita sudah terlalu lalai atau terlalu banyak makan harta haram sampai mati hati kita itu. Nauzubillah min dzalik. Terus sekarang apa yang bisa kita lakukan, Pak? Pertama, jaga kesadaran kita hari ini. Anak-anak kita hari ini, Pak, alhamdulillah sudah mengenal Palestina. Itu dengan izin Allah tentunya. Nggak bisa, sulit untuk memperkenalkan anak kita, Pak, hari ini dengan tontonan yang serba rusak, sulit. Tapi alhamdulillah hari ini anak kita kenal siapa itu, apa itu Palestina, apa itu Gaza. Alhamdulillah. Itu di maintenance, Pak. Dirawat itu kesadaran anak kita itu. Jangan sampai anak ini ntar lupa lagi tentang masalah Palestina karena tontonan-tontonan rusak itu. Jaga rumah kita itu, kalau masih ada space kosong, isi itu foto figura Baitul Maqdis yang besar, nah itu tempel di sudut-sudut rumah kita itu. Sampaikan, nak, inilah superhero-mu, nak. Ini nyata, ini bisa kau sentuh, bisa kau capai. Bukan superhero-nya Spider-Man, kemudian Superman, sponsor SquarePants. Itu pahlawan-pahlawan super yang halusinasi itu, khayalan. Itu yang harus jadi semangat, motivasi anak kita. Jaga agar kesadaran mereka terus ada. Itu tugas kita yang pertama. Kedua, respon terbaik kita hari ini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Al-Quran, yang masih bacaan Al-Qurannya belepetan, perbaiki, Pak. Yang belum bisa memanahlah sekarang, latihan memanah, berkuda, semua. Kenapa? Karena kita ini sekarang ini sedang masa-masa persiapan, ya. Nanti juga Palestina akan merdeka kok, kalau sudah ada Imam Mahdi. Jadi kita tunggu aja. Waduh, Imam Mahdi ini muncul tidak jauh bersamaan dengan munculnya Dajjal. Kalau kita pasif, bukan Imam Mahdi yang kita ikuti, tapi siapa? Dajjal yang kita ikuti itu. Maka sekarang kita edukasi diri kita, anak-anak kita, istri kita. Dan di antara cara kita untuk mempertahankan semangat ini biar nggak redup lagi, konsisten dalam mengirim hadiah terbaik untuk Palestina. Konsisten, jangan setahun sekali kirim donasi ke Palestina, setahun sekali, 2 kali setahun. Enggak fair. Sementara Amerika, Inggris, Prancis, mereka tuh konsisten mengirim dana itu untuk Israel tuh. Kenapa kita ini enggak konsisten? Takut dana kita nggak nyampe.
Jadi tugas kita itu Pak, doakan terus. Kalau perlu qunut nazilah ini setiap waktu nih, qunut nazilah ini, itu yang bisa kita lakukan. Atau ya kirim donasi ke sana. Lewat lembaga apa? Macam-macam, banyak lembaga-lembaga yang kirim ke sana itu. Yang penting kalau mau kirim ke Palestina Pak, satu, jangan lewat individu. Ada nih yang buka open donasi online atas namanya individu. Hati-hati nih. Ada peraturannya di Indonesia ini, nggak semua orang tuh boleh mengumpulkan donasi. Komunitas-komunitas, hati-hati juga itu. Cari lembaga-lembaga yang terdaftar legal. Ada banyak, Duafa, KNRP, Sahabat Aqsa, Mercy.